Namun, perawan kehampaan itu kini mengendalikan 6 prasasti suci dan mendesak kekuatan peta daratan. Ia tidak punya waktu untuk memisahkan diri. Oleh karena itu, bahkan jika ia melihat api suci daratan menyerbu ke peta daratan, ia tidak punya cara. Adapun yang lain, mereka saling memandang. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Wu Chen, mereka dapat merasakan hal-hal besar apa yang sedang mereka lakukan. Yaner, apa yang sedang kau lakukan? Sun Fenglah yang pertama kali menanggapi. Ia berteriak. Sun Yan menoleh ke arah ayahnya dan berkata, "Ayah, aku akan menemani Wu Chen ke zaman kuno." Apa? Mendengar kalimat ini, tidak hanya Sun Feng yang terkejut, tetapi juga orang lain terkejut. Mereka semua memiliki kekuatan super. Secara alami, mereka mengerti betapa sulitnya melintasi waktu dan ruang dari satu era ke era lainnya. Hanya sedikit orang yang berani mencoba, karena kemungkinan jatuh hampir 100%. Yaner, apakah kau gila? Apakah kau tahu betapa berbahayanya melakukan perjalanan melalui waktu dan ruang? Sun Feng meraung. Ia ingin memanggil kembali putrinya. Akan tetapi, jelas bahwa Sun Yan tidak akan mendengarkannya karena dia telah memutuskan untuk pergi ke era lain. Ayah, tolong jaga dirimu baik-baik. Sun Yan menoleh dan bergegas ke peta negara. Pada saat ini, peta negara itu pecah, dengan cahaya terang, bergelombang tanpa henti, pilar cahaya yang besar, langit menjadi satu, kekuatan yang tak tertandingi, energi yang luas, berguncang ke segala arah, teror yang tak tertandingi. Wu Chen menatap Sun Yan dan api suci Sugu. Karena mereka ingin pergi ke zaman kuno bersamanya, tidak mungkin. Millet, kamu berubah menjadi api, masuklah ke tubuhku. Kekuatan api suci Sugu masih lemah, yang hanya setara dengan yang kuat di tahap awal alam dewa sejati. Dia sangat gelisah tentangnya. Jika dia memasuki tubuhnya dan menjadi satu dengannya, setidaknya dia bisa melindunginya. Bagus. Api suci Sugu langsung menjelma menjadi api, yang menyerbu ke tubuh Wu Chen dan menghilang. Setelah berurusan dengan masalah api suci Sugu, Wu Chen menatap Sun Yan lagi, tetapi alisnya berkerut. Masalah api suci Sugu mudah dipecahkan, dan dapat langsung masuk ke tubuhnya, tetapi Sun Yan tidak mudah ditangani. Saya berharap dapat berbagi harta karun itu dengan Anda. Wu Chen tiba-tiba teringat pada Fen Baoyan, harta karun seperti Fen Baoyan, yang dapat menampung orang yang masih hidup. Dia dapat menyerap Sun Yan, dan kemudian membawanya ke zaman kuno, yang mirip dengan api suci Sugu. Namun, sebelum itu, dia menyerahkan Fen Baoyan kepada orang lain, karena sekarang invasi dari berbagai negara membutuhkan transfer personel Fen Baoyan dan harta karun lainnya dalam skala besar, sehingga dapat menyimpan lebih banyak kekuatan sebanyak mungkin dan mempersiapkan serangan balik di masa mendatang. Apa yang masih kamu lakukan? Jangan terburu-buru masuk. Membutuhkan sejumlah besar kekuatan untuk mendesak 6 prasasti suci dan peta negara. Bahkan jika itu sekuat perawan kehampaan, itu juga sangat melelahkan. Kita harus melakukan yang terbaik. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan api suci kehampaan datang. Baiklah, Tuan, mari kita masuk sekarang juga. Wu Chen tidak lagi ragu-ragu dan berkata kepada Sun Yan, mari kita masuk. Bagus. Sun Yan tidak banyak bicara. Wu Chen adalah orang yang dicintainya. Kemanapun dia pergi, dia akan menemaninya. Wu Chen. Tepat ketika Wu Chen akan masuk, terdengar suara perawan kehampaan. Bagaimana? Wu Chen tertegun sejenak, lalu bertanya lagi, tidak tahu apa yang harus dipesan oleh tetua. Perawan kehampaan itu berhenti sejenak, lalu berkata, bantu aku merawat Xiao Gu dengan baik. Kalau memungkinkan, kau bisa membawanya ke tanah suci Taiyan. Taiyan Senyu, tempat apa ini? Wu Chen belum pernah mendengar tentang tempat ini. Perawan kehampaan itu berkata, ketika kau mencapai zaman kuno, kau akan tahu. Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, tetua, aku berjanji padamu bahwa aku akan merawat Xiao Gu dengan baik dan tidak akan pernah membiarkannya menderita. Yaner, pada saat ini, suara Sun Feng terdengar dari belakang. Ayah. Sun Feng menoleh ke arah ayahnya. Yaner, sebagai seorang ayah, aku tahu bahwa kau telah mengambil keputusan, dan sebagai seorang ayah, kau tidak akan menghentikanmu. Ambillah benda ini. Sun Feng melemparkan sesuatu. Sun Yan mengambilnya. Sekilas, itu adalah sebuah tanda. Ayah, apa ini? Sun Feng berkata,
Itu peninggalan leluhur kita. Diwariskan dari generasi ke generasi. Kau boleh mengambilnya untuk membantumu. Apa, leluhur? Leluhur Sun Yan, yaitu Kaisar Sun, salah satu orang paling berkuasa di zaman kuno, adalah orang paling berkuasa di dunia seperti Kaisar Yan. Apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya, diwariskan dari generasi ke generasi, bukanlah hal yang biasa. Sun Feng berkata, pergilah, putriku. Mungkin, ini adalah kesempatan langka bagi Sun Yan untuk pergi ke zaman kuno. Di zaman kuno, keluarga Sun sangat cemerlang, karena leluhur mereka adalah seorang kaisar agung, kekuatan kaisar agung, membuat orang-orang kuno kagum. Bahkan di era ini, itu masih menyebar. Ayah, jaga dirimu baik-baik. Sun Yan menahan tangisnya dan memberikan jimat itu ke tubuhnya untuk disimpan dengan baik, karena itu adalah pemberian ayahnya. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali ke zaman kuno atau apakah dia bisa mencapai zaman kuno hidup-hidup. Ini semua adalah misteri yang tidak diketahui. Namun, dia tidak takut karena dia memiliki sesuatu yang diberikan oleh ayahnya dan kekasihnya. Sudah cukup untuk bersamanya. Saat itu, sebuah tangan terulur dan memegang tangannya. Ayo pergi, Wu Chen berkata dengan lembut. Sun Yan mengangguk, oke. Tidak ada kata-kata lagi, mereka melompat turun dari altar dan masuk ke peta tanah. Seketika, terjadi kerusuhan di negara itu. Cahaya yang kuat pecah dan menyerbu ke segala arah. Itu sangat ganas, seperti ombak. 6 prasasti suci. Pada saat ini, dari 6 prasasti dewa, ada cahaya yang cemerlang. Cahaya itu melonjak dan mengalir ke peta negara, yang secara bertahap menenangkan kekuatan kerusuhan dan memulihkan keadaan normal. Atur ulang. Perawan kehampaan itu meminum cahaya, dan energi yang sangat besar mengalir keluar, memancar ke altar, memancar ke peta negara sungai dan gunung. Kemudian, orang-orang melihat bahwa 6 prasasti suci dan peta negara sungai dan gunung secara bertahap menghilang, bersama dengan perawan kehampaan. 6 prasasti dewa dan peta negara telah hilang. Melihat hilangnya mereka, orang-orang sangat enggan, tetapi juga tidak berdaya. Saya harap Anda aman. Sun Feng menghela napas, lalu berbalik dan meninggalkan tempat itu. Tempat apa ini? Setelah Wu Chen dan Sun Yan memasuki peta negara, ruang di depan mereka tiba-tiba berubah, dan mereka tiba di ruang dan waktu lain. Yang mereka lihat adalah ruang gelap. Segala sesuatu di sekitar gelap. Jari-jari mereka tidak terlihat. Aliran udara sangat bergejolak sehingga dapat menghancurkan siapapun di bawah dewa yang sebenarnya. Ini seharusnya terowongan ruang dan waktu. Wu Chen mencoba menjalankan kekuatannya. Dia menemukan bahwa kekuatan di tubuhnya telah banyak melemah. Kekuatan roh berjalan lambat. Bahkan jika dia menggunakan formula Phoenix, itu sama saja. Itu berjalan lambat seolah-olah berhenti mengalir. Sun Yan, bisakah kekuatanmu ditekan? Sun Yan mengangguk, aku merasa kekuatanku hampir terhalang. Yang bisa kulakukan kurang dari 1%. Sialan, Wu Chen diam-diam memarahi bahwa dalam kasus ini, kekuatannya ditekan, yang tidak diragukan lagi berakibat fatal. Tidak heran tidak banyak orang yang berani melintasi ruang dan waktu. Itu karena risiko melintasi ruang dan waktu terlalu besar. Jika mereka tidak memerhatikannya, mereka mungkin akan tertinggal dalam ruang dan waktu selamanya dan menjadi pecahan ruang dan waktu. Wah, pada saat ini, badai yang dahsyat, entah dari mana datangnya, badai ini, kekuatannya sangat dahsyat, bercampur dengan kekuatan yang tak terlukiskan, langsung menyerbu. Tidak bagus. Wajah Wu Chen berubah drastis. Dia dengan cepat mengubah kekuatannya dan datang untuk menahan badai yang dahsyat ini. Namun, kekuatan badai ini terlalu dahsyat, dan kekuatannya sangat dilemahkan oleh pengaruh ruang di sini. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak dapat menahan badai yang dahsyat ini. Setelah hanya bertahan sejenak, dia dikalahkan oleh badai itu. Dua teriakan keluar di ruang ini. Wu Chen dan Sun Yan sama-sama dikalahkan oleh kekuatan badai ini, dan langsung terguncang dan terlibat dalam badai ruang yang lebih dalam. Pegangi untukku. Operasi kekuatan Wu Chen yang terus-menerus, mencoba menstabilkan posisi, ingin menahan tren penurunan. Namun, ruang di sekitarnya tidak tahu apa yang membentuknya, dan tidak ada perlawanan sama sekali. Oleh karena itu, bahkan jika dia mencoba untuk tetap stabil, itu tidak dapat menghentikan tren penurunan. Wu Chen, tolong aku.
Pada saat ini, suara ketakutan datang dari bawah. Mendengar suara ini, hati Wu Chen terkejut. Tidak peduli apapun, dia bergegas turun dengan cepat. Jalan ruang. Wu Chen menjalankan kekuatannya dan menggunakan jalan ruang. Kekuatan ruang meledak dan segera memblokir ruang di bawah, memperlambat kecepatan jatuhnya. Sun Yan, apa kabar? Memanfaatkan waktu ketika ruang tertutup, Wu Chen mempercepat langkahnya. Sesaat kemudian, dia tiba di hadapan Sun Yan dan memegang tangannya. Melihat kedatangan Wu Chen, hati Sun Yan pun sedikit tenang. Baginya, selama Wu Chen ada di sekitar, itu sudah cukup. Wu Chen, bagaimana kita bisa menghentikan tren penurunan? Sekarang, mereka terlibat dalam ruang yang sama sekali asing. Segala sesuatu di sekitar mereka sama sekali asing. Mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi. Aku tidak tahu. Wu Chen juga pusing sekarang. Meskipun dia tahu tidak mudah untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, mereka baru saja datang dan menemui situasi seperti itu. Itu benar-benar berbahaya. Jangan mencoba bersaing dengan kekuatan yang jatuh ini. Cobalah untuk melestarikannya. Saat ini, tempat mereka sama sekali asing, dan mereka tidak tahu apa itu. Jadi yang bisa mereka lakukan sekarang adalah melestarikannya sebanyak mungkin, agar tidak berubah. Bagus. Mendengar perkataan Wu Chen, Sun Yan melepaskan hati konfrontasi, tetapi hanya mengalihkan kekuatannya untuk melindungi tubuhnya dan tidak membiarkan kekuatan di sekitarnya menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada mereka. Bagaimanapun, Wu Chen ada di sekitar, dan dia tidak mengeluh kemanapun dia pergi. Wu Chen menarik napas dalam-dalam. Dia juga menyesuaikan kekuatannya dan mencoba mengimbangi ruang. Dia tidak sengaja melawan kekuatan yang jatuh. Dia membiarkan ruang dan waktu membawa mereka ke tempat yang tidak diketahui. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan kekuatan jiwanya sendiri. Dia ingin menggunakan kekuatan jiwa untuk mendeteksi ruang di sekitarnya dan melihat seperti apa ruang di sekitarnya dan hal-hal seperti apa yang dimilikinya. Namun, hasil pengujiannya tidak terduga. Ruang di sini tidak hanya menekan kekuatan roh, tetapi juga kekuatan jiwa. Awalnya, dengan kekuatan-kekuatan jiwa Wu Chen saat ini, setelah dilepaskan, area di sekitarnya semuanya terlihat jelas. Semuanya dapat dilihat dengan jelas. Namun, ketika kita sampai di sini, kekuatan jiwa hanya dapat mendeteksi situasi dalam jarak 10 mil dari lingkaran, dan kekuatan penindasan seperti itu hampir tidak dapat dijelaskan. Mengingat situasi ini, Wu Chen tidak akan lagi mendeteksinya, karena jika kekuatan jiwa dikonsumsi terlalu banyak, itu akan melukai jiwanya sampai batas tertentu. Selain itu, jika kekuatan jiwa harus diisi ulang, itu akan jauh lebih sulit daripada kekuatan roh sederhana. Dengan jatuh terus-menerus, kecepatan jatuh juga terus bertambah cepat, tidak bisa berhenti sama sekali. Jadi tidak tahu berapa lama, tiba-tiba, ruang di sekitarnya telah berubah, suasana busuk, dengan cepat terisi, menuju Wu Chen dan Sun Yan, dua orang menyapu di masa lalu. Apa ini? Wu Chen terkejut. Napas semacam ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan sangat jijik. Sun Yan juga sama, hidung Yao berkerut, napas semacam ini, membuatnya merasa sangat tidak nyaman, tubuh menolak dengan serius. Guru, ini adalah 5 kegagalan surga dan manusia. Tiba-tiba, suara ketakutan keluar dari tubuh Wu Chen. Itu bukan orang lain. Itu adalah api suci lembah. Apa? Sun Yan dan Wu Chen berteriak bersamaan. Selama ini, mereka hanya mendengar tentang 5 kegagalan langit dan bumi. Mereka memiliki sedikit pengetahuan tentangnya. Ini adalah bencana terbesar di alam semesta. Tidak peduli siapapun, ras manusia, ras naga atau ras alien, akan mengalami 5 kegagalan langit dan bumi. Tidak seorang pun dapat menghindarinya. Jika mereka tidak dapat selamat dari bencana, maka yang menunggu mereka adalah kehancuran tanpa akhir. Selain itu, kehancuran semacam ini tidak dapat dihidupkan kembali, karena itu adalah kehancuran total dari tubuh hingga jiwa, artinya, tidak peduli siapa yang terbunuh oleh 5 kegagalan langit dan manusia, bahkan Kaisar Agung, tidak dapat dihidupkan kembali, yang merupakan arti kematian yang sebenarnya. Namun, sebelumnya, mereka hanya mendengar tentang 5 kegagalan langit dan manusia, dan mereka belum benar-benar melihatnya. Sekarang, mereka dihadapkan dengan kengerian seperti itu. Xiao Gu, kamu tidak bercanda, kan?
Ini adalah 5 kegagalan surga dan manusia. Bagaimana mungkin? Setelah terkejut, Wu Chen juga dengan cepat kembali ke pikirannya dan mulai berpikir dengan tenang, karena 5 kegagalan surga dan manusia tidak akan muncul sampai akhir zaman, dan waktu lainnya tidak mungkin. Guru, saya tidak bercanda. Itu benar-benar 5 kegagalan surga dan manusia. Apa yang saya alami sebelumnya, saya tidak mungkin salah. Kata api hampa. Di sini, api suci Sugu adalah putri Yandi, dan Yandi adalah orang dari zaman kuno. Secara alami, api suci Sugu juga orang dari zaman kuno, yang tidak menjadi masalah besar. Karena orang-orang di zaman kuno ingin mencapai usia di mana mereka berada saat ini di Wuchen, tidak mengherankan bahwa 5 kegagalan surga dan manusia adalah ujian yang diperlukan, dan api suci Sugu telah mengalami 5 kegagalan surga dan manusia. Mengapa kita menemui 5 kegagalan surga dan manusia? Dalam sekejap, Wu Chen ketakutan. Surga dan manusia mengalami kemunduran 5 kali. Ini adalah bencana paling mengerikan di dunia. Dengan kekuatan mereka, ketika mereka menghadapi bencana yang begitu mengerikan, pada dasarnya hanya ada satu cara untuk mati. Tidak ada kemungkinan lain. Sun Yan merasakan ketakutan yang sama. Meskipun dia tahu bahwa tidak mudah untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dia mungkin menghadapi semua jenis masalah. Dengan beberapa cara khusus, dia mungkin dapat mengatasinya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa mereka akan menghadapi 5 kegagalan surga dan manusia, yang merupakan malapetaka yang kuat. Pada dasarnya, tidak ada yang bisa menolak di bawah kerajaan ilahi. Jika tidak beruntung, bahkan kerajaan ilahi atau bahkan yang lebih kuat mungkin jatuh ke dalamnya. Xiao Gu, bagaimana cara menolak 5 kegagalan surga dan manusia? Setelah beberapa saat panik, Wu Chen dengan cepat juga kembali sadar. Sekarang, yang terpenting bukanlah membahas mengapa dia bertemu dengan 5 kegagalan surga dan manusia, tetapi bagaimana cara menolaknya. Di sini, Wu Chen bertanya tentang ini, tetapi untuk sementara waktu, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Xiao Gu, bukankah kamu pernah mengalami 5 kegagalan surga dan manusia? Apakah kamu tidak tahu cara menolaknya? Api suci Sugu adalah orang zaman dahulu yang telah mengalami 5 kegagalan surga dan manusia, dan juga satu-satunya di antara mereka yang telah mengalami 5 kegagalan surga dan manusia. Setelah memikirkannya, Sugu berkata, Guru, saya ingat bahwa pada saat itu, ketika 5 kegagalan surga dan manusia pecah, saya mengalami 6 malapetaka. Ketika saya bertemu yang ketujuh, saya tidak dapat menahannya. Saya pingsan. Saya tidak tahu bagaimana menghabiskan malapetaka setelah itu. Seberapa berat kemerosotan surga dan manusia? Wu Chen bertanya lagi bahwa dia tidak mengalami 5 kegagalan surga dan manusia, dan tahu sangat sedikit tentang hal-hal seperti itu. Tentu saja, api suci Sugu berkata, jika aku ingat dengan benar, 5 kegagalan surga dan manusia dapat dibagi menjadi 9 perampokan. Yang pertama relatif mudah, dan yang kedua lebih sulit. Semakin sulit nanti, semakin sulit untuk mencapai yang ke-9. Kekuatan perampokan yang mengerikan seperti itu terlalu kuat untuk dijelaskan. Tidak ada harapan untuk melawan di bawah kerajaan dewa. Dalam beberapa keadaan tertentu, misalnya, jika ada kekuatan teratas yang menerobos belenggu dan menyebabkan 5 kegagalan surga dan manusia, malapetaka akan lebih mengerikan, cukup untuk membunuh semua makhluk. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa yang paling kuat menerobos belenggu? Apakah ada yang berani menerobos kultivasi di antara 5 kegagalan surga dan manusia? Petik 2. Tentu saja, api suci Sugu mengangguk lagi dan berkata, 5 kegagalan surga dan manusia adalah bencana. Itu tidak palsu, tetapi itu juga merupakan kesempatan langka. Itu bagus untuk menembus penghalang. Oleh karena itu, banyak orang kuat akan memilih untuk menerobos kultivasi dan meningkatkan ranah mereka sendiri di 5 kegagalan surga dan manusia. Di sini, Wu Chen dan Sun Yan sama-sama terkejut oleh 5 kegagalan surga dan manusia, yang merupakan bencana terbesar di dunia. Orang-orang biasa takut untuk menghindarinya. Tanpa diduga, masih ada orang-orang abnormal di dunia yang memilih untuk menerobos kultivasi di antara 5 kegagalan surga dan manusia, yang berada di luar imajinasi manusia. Pada saat ini, api suci Sugu menambahkan, saya mendengar ayah menyebutkan satu hal. Seperti dewa tertinggi, tingkat kaisar agung yang kuat,
mereka adalah favorit dari 5 kegagalan surga dan manusia, karena dalam hal 5 kegagalan surga dan manusia, akan ada kekacauan Tianhe. Ketika kekacauan Tianhe muncul, ia akan melepaskan sejumlah besar gas kekacauan. Kekuatan ini, bagi dewa tertinggi untuk mematahkan belenggu, naik tahta, ada dengan manfaat absolut, bahkan Kaisar Agung, di bawah pengaruh kekacauan, juga dapat membuat kekuatannya sendiri lebih kuat. Selain itu, ada rahasia besar di Sungai Kekacauan, yang merupakan cara ayah saya memasuki Sungai Kekacauan. Petik 2. Kekacauan Tianhe. Kekacauan. Kedua hal ini, Chaos Tianhe, Wu Chen, dan Sun Yan, sudah cukup sering terdengar akhir-akhir ini. Namun, Chaos Qi perlu dijelaskan di sini. Konon, ini semua adalah kekuatan asli di awal bumi terbuka. Pada awalnya, itu ada di seluruh alam semesta, dan makhluk-makhluk di dalamnya juga dikenal sebagai makhluk bawaan. Ini adalah makhluk besar yang sangat kuat, bahkan jika mereka dari ras yang berbeda, rentan terhadap serangan saat menghadapi makhluk bawaan. Namun, seiring dengan perubahan zaman, kekacauan di alam semesta secara bertahap menjadi lebih tipis, menghilang di seluruh alam semesta, dan bahkan pada akhirnya, hanya dalam kekacauan langit, tidak ada energi seperti itu di tempat lain. Hilangnya kekacauan secara bertahap menyebabkan hilangnya kehidupan bawaan secara bertahap, dan akhirnya lenyapnya makhluk semacam ini secara total, yang tidak dapat lagi dilihat di seluruh langit dan bumi. Bagi orang biasa, gas kekacauan adalah racun yang mematikan, tidak hanya tidak dapat digunakan, tetapi juga dapat meledak. Namun, bagi dewa tertinggi, Kaisar Agung, tingkat kekuatan ini, itu masalah lain. Tingkat kekuatan ini, kekuatan mereka cukup kuat, energi umum, tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka untuk menerobos, dan gas kekacauan menjadi pilihan terbaik mereka, menyerap energi ini, seperti menelan ramuan ilahi penciptaan, yang membantu mereka menerobos belenggu dan mencapai sublimasi terakhir. Ngomong-ngomong, aku ingat, tiba-tiba, api suci lembah menjerit. Begitu tubuh Wu Chen bergetar, dia buru-buru bertanya, Xiao Gu, apa yang kamu pikirkan? Sekarang dia sangat membutuhkan cara untuk melawan 5 kegagalan surga dan manusia. Tidak ada harapan baginya untuk selamat dari malapetaka seperti itu, terutama kekuatan teror, yang tidak mencapai kerajaan ilahi. Saya ingat ibu saya mengatakan bahwa ketika saya tidak dapat menyeberang, ayah saya datang kepada saya dan melindungi saya dengan kekuatan sihirnya. Ketika 5 kemunduran surga dan manusia akan segera berakhir, dia menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk membersihkan otot dan tulang saya dan membantu saya membangun kembali tubuh saya, sehingga saya dapat terlahir kembali dan bertahan hidup dengan sukses dan datang ke dai waktu berikutnya. Ayahmu, Kaisar Yan. Tidak mengherankan bahwa ayah dari api suci Sugu adalah Yandi, yang kuat di tingkat kaisar, yang kuat di tingkat ini, dan yang sangat kuat dengan beberapa cara yang tidak diketahui. Xiao Gu, apa yang kau katakan bukanlah apa yang ingin kami ketahui. Yang paling ingin kami ketahui sekarang adalah bagaimana cara melawan 5 kegagalan surga dan manusia. Wu Chen kembali ke topik. Meskipun Sugu Shenghuo telah mengatakan banyak hal tentang 5 kegagalan surga dan manusia, ini bukanlah masalah utama saat ini. Sekarang masalah utama mereka adalah bagaimana cara melawan 5 kegagalan surga dan manusia. Jika mereka tidak dapat melawan 5 kegagalan surga dan manusia, maka mereka hanya akan memiliki satu akhir, yaitu, abunya akan terbang. Lagi pula, mereka tidak memiliki Kaisar Agung sebagai pendukung mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk beregenerasi. Di sini, mendengar pertanyaan Wu Chen, api suci Sugu memikirkannya. Itu juga benar. Sekarang pertanyaan kunci yang mereka pertimbangkan adalah bagaimana cara melawan 5 kegagalan surga dan manusia. Adapun hal-hal lain, tunggu sampai mereka melawan 5 kegagalan surga dan manusia. Namun, 5 kegagalan surga dan manusia dan malapetaka mengerikan lainnya, bahkan Kaisar Agung, hanya dapat ditanggung olehnya. Sebelumnya, dia mengalami masalah saat melewati malapetaka, dan tidak ada cara untuk melawannya. Meskipun kemudian ayahnya membantunya menyelamatkannya dari abu, prestasi dan kebijaksanaannya hampir hancur oleh 5 kegagalan surga dan manusia. Alasan mengapa dia memiliki kekuatan saat ini adalah karena dia telah mendapatkannya melalui kultivasi barunya di era baru. Kalau tidak, kekuatannya pasti lebih dari itu.
Guru, sepertinya saya tidak punya cara yang baik. Dalam menghadapi 5 kegagalan surga dan manusia, mungkin hanya ada satu cara. Itu adalah bahu yang keras. Setelah berpikir sejenak, dia tidak dapat memikirkan cara yang baik. Faktanya, itu juga benar. Dalam menghadapi 5 kegagalan surga dan manusia, selain kekuatan mereka sendiri yang kuat, cara lain tampaknya tidak banyak berpengaruh. Bahu yang keras, apakah kamu tidak bercanda? Mata Wu Chen terbuka lebar. 5 kemunduran surga dan manusia begitu mengerikan. Di bawah kerajaan surgawi, Anda tidak ingin melawannya sama sekali. Jika Anda menyentuhnya, Anda akan mati. Tidak ada harapan sama sekali. Dalam beberapa keadaan khusus, bahkan orang-orang kuat di kerajaan dewa pun bisa jatuh, tidak mampu menahan kekuatan teror. Setelah memikirkannya, Api Suci Sugu berkata, "Guru, saya ingat ketika saya bertemu dengan 5 kegagalan surga dan manusia, ayah saya pernah mengajarkan saya satu set formula Dharma. Set formula Dharma itu akan membantu untuk melawan 5 kegagalan surga dan manusia, tetapi saya tidak tahu apakah itu akan membantu Anda." Formula apa? Begitu mata Wu Chen berbinar, ayah dari Api Suci Sugu adalah Kaisar Yan, dan formula Dharma yang diajarkannya hanyalah omong kosong. Saya tidak tahu namanya, saya hanya tahu bahwa ketika saya melewati perampokan, ayah saya menyuruh saya untuk menjalankan set formula itu. Adapun mengapa, dia tidak mengatakannya. Api Suci Sugu berkata perlahan. Wu Chen berkata, "Bisakah kau mengajari kami formula itu? Karena itu adalah formula Dharma yang diajarkan oleh Kaisar, aku tidak perlu memikirkannya. Itu jelas bukan sesuatu secara umum. Mungkin itu membantu mereka untuk bertahan hidup dari 5 kegagalan surga dan manusia. Seharusnya tidak ada masalah." Ketika ayahnya mengajarinya, dia tidak memiliki penjelasan yang jelas. Dia tidak bisa meminta bantuan orang lain lagi. Terlebih lagi, ayahnya sekarang berada dalam kekacauan. Bahkan jika dia mengajarinya, dia tidak akan tahu. Paling tidak, bahkan jika dia tahu, apa yang akan terjadi. Dia adalah putri kesayangannya. Apakah dia masih akan menghukumnya karena ini? Jelas tidak. Hebat. Wu Chen sangat gembira. Dengan formula Dharma Kaisar Agung, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka akan selamat dari 5 kegagalan surga dan manusia, tetapi setidaknya mereka tidak memiliki metode penanggulangan apapun. Sunyan juga sangat senang. Api Suci Sugu adalah putri Kaisar Yan dan orang dari zaman kuno. Dia memiliki pengalaman tertentu dalam menghadapi 5 kegagalan surga dan manusia. Saya yakin formulanya akan membantu mereka. Belum terlambat, saya akan menyampaikannya kepada Anda. Api Suci Sugu tidak ragu lagi. Dia terbang keluar dari tubuh Wu Chen. Karena dia menghadapi 5 kegagalan surga dan manusia, bersembunyi di tubuh Wu Chen tidak berarti apa-apa. 5 kegagalan surga dan manusia tidak ditujukan pada individu, tetapi pada semua orang. Dimanapun dia bersembunyi, dia tidak bisa bersembunyi. Kalau tidak, ketika dia berada di tengah-tengah perampokan, bukankah mudah untuk bersembunyi langsung di tubuh ayahmu? Dia menatap Wu Chen dan Sun Yan, dan kedua kekuatan itu melesat keluar masing-masing, dan memasuki pikiran Wu Chen dan Sun Yan. Ini adalah formula yang diajarkan ayahnya di awal. Di sini, jangan melihat, tidak tahu. Sekilas, Wu Chen terkejut. Meskipun dia tidak tahu nama spesifik atau level spesifik dari formula itu sangat misterius. Sungguh menakjubkan. Itu layak untuk formula yang diajarkan oleh Kaisar. Sungguh menakjubkan. Sun Yan hampir sama terkejutnya dengan Wu Chen. Formula ini adalah yang paling ajaib yang dia tahu. Meskipun mereka diwariskan dari zaman kuno dan memiliki kaisar yang hebat di leluhur mereka, dengan perubahan zaman, semua keterampilan yang diciptakan oleh leluhur mereka pada dasarnya telah hancur dalam 5 kegagalan surga dan manusia. Sejauh ini, mereka adalah Sun di dunia, kita tidak dapat menemukan keterampilan yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Terima kasih, Millet. Wu Chen dan Sun Yan berterima kasih dari lubuk hati mereka. Lihatlah kedua orang seperti ini. Api Suci Sugu membuka mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Dia memukul genderang di dalam hatinya, apakah rumus ini benar-benar berguna? Jika memang berguna, mengapa dia gagal saat melewati perampokan? Dia tidak bisa menahannya. Namun, sekali lagi, jika benda ini benar-benar tidak berfungsi,
lalu mengapa ayahnya menyuruhnya menggunakannya? Selain itu, meskipun dia tidak berhasil selamat dari 5 kegagalan surga dan manusia, dia tidak langsung dihancurkan oleh 5 kegagalan surga dan manusia seperti orang lain, tetapi dia terlahir kembali. Meskipun dia membayar prestasi dan kekuatannya sendiri, dia dapat memastikan keselamatannya. Itu sudah cukup, bukan? Tidak masalah, cobalah dulu. Api suci Sugu menggelengkan kepalanya dan mengusir pikiran-pikiran yang membingungkan di benaknya. Sekarang mereka berada di tengah-tengah 5 kegagalan surga dan manusia. Mereka tidak punya pilihan selain menembak. Bahkan jika mereka tidak bisa, mereka harus berani. Boom! Pada saat ini, suara gemuruh datang dari ruang sekitarnya. Udara busuk yang tak berujung, bercampur dengan kekuatan teror dan kehancuran, bergulung ke arah ketiga orang itu, seperti gelombang yang melonjak, yang tidak ada habisnya. Di sinilah kita. Semangat ketiganya bergetar, karena mereka tahu bahwa 5 kegagalan surga dan manusia telah datang, mereka harus menganggapnya serius, jika tidak, bagaimana cara mati tidak tahu. 9 hari di kota Xianwang. Tanpa ragu, Wu Chen langsung mendesak Jiu Tian, kota Xianwang. Itu adalah aksi yang kuat, yang mengintegrasikan pertahanan dan serangan. Itu sangat cocok. Dalam sekejap mata, seorang raja peri besar terbentuk. Cahaya keemasan yang cemerlang memantulkan seluruh ruang, sangat kontras dengan kegelapan di sekitarnya. Kekuatan yang tak terlukiskan menyebar seperti gelombang yang mengamuk, menyapu dengan cara yang dahsyat. Pertahanan Raja Abadi tidak dapat dihancurkan. Selama Raja Abadi tidak hancur, itu benar-benar aman. Ayo, biarkan aku melihat betapa mengerikannya ada 5 kegagalan surga dan manusia dalam rumor itu. Pindahkan kekuatannya. Wu Chen mendesak Raja Abadi untuk melawan 5 kegagalan surga dan manusia. Bang! Pada saat ini, udara busuk yang tak berujung datang dari segala arah, seperti banjir yang melonjak, dengan kekuatan besar, dan itu akan menghancurkan Raja Abadi. Namun, kekuatan Wu Chen saat ini telah mencapai tahap akhir penghormatan ilahi, yang kuat dan luar biasa. Bahkan gas dekaden yang begitu besar, tidak dapat membantu tetapi diblokir di luar oleh Raja Peri. Ini adalah kekuatan dari 5 kegagalan surga dan manusia. Melalui Raja Abadi, Wu Chen diam-diam merasakan kekuatan serangan dari 5 kegagalan surga dan manusia. Kekuatan serangan dari 5 kegagalan manusia pada hari ini kira-kira sama dengan kekuatan yang legendaris. Kekuatan semacam ini, baginya sekarang, tidak menyakitkan dan tidak berperan sama sekali. Namun, dia juga tahu bahwa ini hanyalah kekuatan utama dari 5 kegagalan surga dan manusia. Seperti yang dikatakan api suci Sugu sebelumnya, 5 kegagalan surga dan manusia berjumlah 9 kali lipat. Sekarang serangan semacam ini seharusnya menjadi serangan pertama. Serangan pertama biasanya tidak terlalu kuat, yang merupakan kebenaran yang tak terelakkan. 5 kegagalan surga dan manusia terakhir akan meningkatkan kekuatannya banyak. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menahannya. Di sisi lain, api suci Sugu dan Sunyan tidak diam. Mereka mendesak semua kekuatan mereka untuk melawan 5 kegagalan surga dan manusia. Ini adalah takdir yang paling mengerikan antara surga dan bumi. Itu cukup untuk melahap semua hal di dunia. Itu bahkan lebih mengerikan daripada ras lainnya. Jika mereka sedikit ceroboh, mereka mungkin menghilang sepenuhnya dari dunia. 5 kegagalan surga dan manusia datang dan pergi dengan sangat cepat, hampir dalam sekejap. Serangan pertama adalah masa lalu. Ketiga orang itu aman, dan tidak ada yang terluka. Ledakan. Namun, sebelum ketiga pria itu bisa bernapas, dalam sekejap mata, udara yang lebih besar dan dekaden bergegas dengan cepat. Kekuatan yang mengerikan, dengan kekuatan menghancurkan segalanya, bergegas langsung untuk menelan ketiga pria itu pada saat yang sama. Wajah ketiga pria itu bermartabat. Mereka tahu bahwa serangan surga dan manusia akan datang lagi. Wu Chen mengerahkan kekuatannya, menuangkannya ke dalam Raja Abadi, dan mengerahkan kekuatan Raja Abadi hingga batas maksimal. Apa yang dihadapinya sekarang bukanlah hal yang umum, tetapi 5 kegagalan surga dan manusia, bencana paling mengerikan di dunia. Bahkan dia tidak berani mengabaikan kecerobohannya, jika tidak, kehancuran tak berujung akan menantinya. Dalam sekejap, gas dekaden yang sangat besar itu mengalir dari segala arah dan menyerbu Raja Abadi. Energi yang sangat besar, sederhana dan langsung,
menyerbu Raja Abadi dengan ganas, untuk mengguncang Raja Abadinya hingga berkeping-keping. Kekuatan setengah dewa. Melalui berita itu, Wu Chen segera mengetahui kekuatan serangan ini. Itu adalah kekuatan tingkat dewa setengah yang kuat. Itu beberapa kali lebih kuat dari serangan pertama sebelumnya. Dengan ini saja, itu sudah cukup untuk membunuh hampir semua biksu di bawah dewa setengah. Namun, baginya, serangan kekuatan setengah dewa bukanlah ancaman. Di bawah perlindungan Raja Peri, serangan semacam ini tidak berpengaruh. Dengan cara ini, kemunduran kedua surga dan manusia berakhir, dan ketiganya tidak terpengaruh. Akan tetapi, meskipun demikian, mereka tidak berani gegabah, karena mereka tahu bahwa masih ada 7 ujian yang menunggu mereka. Ujian-ujian berikutnya akan semakin sulit. Sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat bertahan. Di antara para dewa, Wu Chen asyik bertarung melawan 5 kegagalan surga dan manusia. Akan tetapi, kali ini ia merasa sedikit aneh, karena ia menunggu lama, dan tidak melihat kemunduran surga dan manusia. Ada apa? Wu Chen merasa sedikit bingung. Bukankah ia mengatakan bahwa ada 9 malapetaka dalam 5 kemunduran surga dan manusia? Mengapa mereka hanya mengalami 2 malapetaka sekarang, dan tidak ada gerakan sama sekali? Ketika ia sedang bingung, tiba-tiba, tubuhnya tiba-tiba terguncang, seolah-olah ia telah diserang. Apakah Raja Peri hancur? Wu Chen bergumam, sekarang ia berada dalam kondisi Raja Peri. Pertahanan Raja Peri tidak begitu umum. Serangan-serangan di tahap akhir alam dewa pada dasarnya tidak mungkin dihancurkan. Namun, karena pertimbangan yang cermat, Wu Chen dengan hati-hati memeriksa Raja Peri, dan sampai pada kesimpulan bahwa Raja Peri itu utuh tanpa cedera. Ini membuatnya semakin bingung. Karena Raja Abadi tidak terluka, bagaimana mungkin dia gemetar sekarang, seperti baru saja terkena pukulan besar. Tepat ketika dia tidak dapat memahaminya, suara api suci lembah datang dari sisinya. Jika aku ingat dengan benar, kemunduran ketiga surga dan manusia seharusnya berasal dari tubuh kita. Wu Chen terkejut dan bertanya, apa artinya ini? Sun Yan juga sama, matanya terbuka lebar, wajahnya penuh rasa ingin tahu. 5 kegagalan surga dan manusia tidak hanya berasal dari kidekaden eksternal, tetapi juga dari bentuk serangan lain, yaitu menyerang Noumenon secara langsung, mengabaikan sistem pertahanan apapun, dan langsung menuju Noumenon. Mengabaikan sistem pertahanan apapun. Wu Chen terkejut. Dia sekarang menggunakan gerakan yang sangat kuat seperti Raja Abadi. Raja Abadi adalah kombinasi dari pertahanan dan serangan. Tidak peduli apapun, selama dia tidak menghancurkan Raja Abadi, dia tidak akan terpengaruh sama sekali. Namun, sekarang, ada 5 kegagalan surga dan manusia, dan mereka dapat mengabaikan pertahanan dan langsung menuju Noumenon. Jika ini benar, maka pertahanan absolut yang diandalkannya seperti yang salah. Ya, karena atribut unik inilah 5 kemunduran surga dan manusia itu mengerikan, dan kekuatan membunuhnya sangat mengerikan. Begitu kekuatannya tidak cukup, itu benar-benar satu-satunya akhir. Di dunia ini, tidak sedikit orang yang rakus akan kehidupan dan takut akan kematian. Mereka akan menggunakan segala macam cara untuk melindungi hidup mereka dan menghindari kematian ketika mereka menghadapi 5 kegagalan surga dan manusia. Di antara mereka, cara yang khas adalah menemukan harta karun dan melawan 5 kegagalan surga dan manusia dengan kekuatan harta karun. Namun, metode ini tidak memiliki efek sama sekali, karena serangan 5 kegagalan surga dan manusia tidak hanya masalah eksternal, tetapi juga internal dari tubuh biksu, karena tidak peduli bagaimana menghiasi, itu tidak dapat mengubah internal, karena itu, tidak ada harapan sama sekali untuk melawan kemunduran surga dan manusia dengan cara ini.